Halo, selamat pagi semua. Saya Kania Mayudana Pospos dari SMA Negeri 1 Uluan, kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran, yaitu pelajaran ekonomi bab 6 tentang APBN. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengerjakan soal tentang APBN. Tetapi sebelum ke situ, ada baiknya dulu kita mengingat kembali pengertian APBN, tujuan APBN, dan manfaatnya untuk negara kita. APBN adalah suatu daftar yang memuat rinci-rincian sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pertama, fungsi APBN adalah fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini APBN diharapkan untuk mengurangi pengangguran yang ada di kota-kota Indonesia ini dan pemborosan sumber daya agar tercipta perekonomian yang terefisiensi. Yang kedua, ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini APBN harus mempersiapkan rasa kepatuhan dan keadilan dan seperti pendistribusian barang-barang ke kota-kota Indonesia ataupun daerah-daerah Indonesia terpencil. Yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Fungsi ini APBN diharapkan untuk memelihara stabilitas ekonomi agar tercipta perekonomian yang seimbang. Yang keempat ada fungsi pengawasan. APBN diharapkan bisa menilai penyelenggaraan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan perekonomiannya. Yang kelima ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini APBN menjadi pedoman bagi kegiatan pelaksanaan kegiatan seperti mencatat pengeluaran belanja negara ataupun pengeluaran negara. Yang ketiga ada yang terakhir adalah fungsi otoritas. Bisa kita lihat ini adalah dari beberapa tujuan APBN yang pastinya untuk memelihara stabilisasi ekonomi, mencegah terjadinya anggaran yang kurang defisit, dan sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara. Saya akan menjawab soal kegiatan 61 tentang objek-objek hasil pembangunan yang sudah dibiayai oleh pemerintah. Ada beberapa contoh objek-objek hasil pembangunan yang bisa kita lihat bersama, yaitu ada jembatan, yang kedua jalan tol, ketiga jalan raya, keempat sekolah, ada juga rumah sakit dan gedung pemerintahan. Di gedung pemerintahan ini akan dibangun seperti kantor camat, kantor desa, kantor bupati, kantor gubernur, kantor DPR, dan kantor-kantor parlemen pemerintahan yang tinggi lainnya. Baru ada terakhir pembangunan desa. Di pembangunan desa ini akan ada pembagian dana dari pemerintah seperti pembagian bansos, BLT, beras raski. Ini merupakan contoh atau objek biaya pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah atau APBN. Biaya pembangunan jalan tol. Biaya pembangunan jalan tol ini diperkirakan menelan biaya berkisar antara 120 miliar hingga 150 miliar dengan asumsi tergantung dari tingkat kesulitan pada saat pembangunan tersebut dilaksanakan. Jadi ini merupakan salah satu contoh biaya pembangunan jalan tol yang ada di kota kita. Contoh kedua yaitu total biaya pembangunan jembatan. 38 unit jembatan itu beralokasi anggaran sebesar 179,4 miliar. Ini baru 38. Beda lagi di setiap daerahnya ada yang membangun 4 jembatan atau 5. Yang ketiga ada total biaya pembangunan jalan raya. Pembangunan jalan yang akan dibangun oleh Direktorat Jenderal Bina Marga sepanjang 369,11 km dengan alokasi anggaran sebesar 4,98 triliun. Jadi ini merupakan data yang diambil pada tahun 2020. Ada juga pembangunan kebun raya yang seperti di Kota Kendari. Ini dibiayai oleh pemerintah APBN yang jumlah biaya atau dananya 14,4 miliar. Selain itu ada juga pembiayaan dana dari APBN pembangunan duplikasi jembatan di Kota Salido, Lampung. Dikatakan juga bahwa pembangunan jembatan yang dibiayai dengan dana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN sebesar 12,6 miliar rupiah. Bisa kita lihat bersama, ini adalah hasil-hasil pembangunan yang telah dibiayai oleh perusahaan ataupun PT. Jadi infrastruktur yang ada di Indonesia tidak harus bisa dibiayai oleh pemerintah ataupun APBN. Bisa kita lihat contoh yang pertama, perusahaan Waskita Toll Road yang membiayai jalan tol Trans Jawa dan non Trans Jawa sebesar 135 triliun. Yang kedua ada PT PJB Pembangkit Listrik yang membiayai sebesar 14,5 triliun. Contoh kedua ada dari Bandara Kulon Progo
di Yogyakarta oleh PT Angkasa Pura yang membiayai sekitar Rp 21,6 triliun. Jadi, kita sebagai pribumi yang taat terhadap agama dan taat terhadap peraturan masyarakat harus ikut mendukung peran aktif kegiatan pemerintah dalam upaya mensejahterakan dan meratakan pembangunan di Indonesia ini. Karena APBN merupakan uang kita dan untuk mensejahterakan rakyat. Jadi kita harus saling peduli antara pemerintah dan masyarakatnya.